Juli 2020. Anda sedang mengikuti Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, dan air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah pengaruh kita sangat penting. Ayat renungan 1 Tesalonika 5 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Pejabat yang diutus menemui Yesus kembali dengan laporan bahwa belum pernah seorang berbicara seperti dia. Sebabnya ialah belum pernah seorang hidup seperti dia. Sekiranya hidupnya tidak seperti itu, ia tidak dapat berbicara sedemikian. Kata-katanya mengandung kuasa yang meyakinkan, karena kata-kata itu keluar dari hati yang kudus dan murni, penuh kasih sayang dan rasa simpati, kedermawanan dan kebenaran. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota. Tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dan Allah. Dengan kuasa kemurahannya yang dinyatakan dengan perubahan tabiat, dunia ini diyakinkan bahwa Allah telah mengutus Yesus sebagai penebus dunia. Tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia, mempunyai kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat ialah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Untuk menghidupkan satu kehidupan seperti itu, untuk memberikan pengaruh yang demikian, memerlukan usaha setiap langkah, pengorbanan diri dan disiplin.
adalah karena mereka tidak memahami hal ini, maka banyak orang begitu mudah kecewa dalam kehidupan keagamaan. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Allah, merasa heran dan kecewa menemukan diri mereka menghadapi halangan, godaan, dan kebingungan yang belum pernah dialami. Mereka berdoa untuk tabiat yang seperti tabiat Tuhan, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan. Lalu mereka dihadapkan pada situasi yang tampaknya memancing semua sifat alami mereka yang jahat. Kesalahan dinyatakan yang keberadaannya tidak mereka sangka. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 435 dan 436. Marilah kita akhiri renungan pagi kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh kasih, saat ini kami telah mendengarkan renungan pagi yang bertemakan tentang pengaruh kehidupan. Kami telah mendengar bagaimana Yesus memiliki pengaruh kehidupan yang luar biasa. Karena kata-kata Yesus keluar dari hati yang kudus dan murni, penuh dengan kasih sayang dan rasa simpati, penuh dengan kedermawanan dan kebenaran. Dan untuk itulah tolonglah kami, agar sementara kami berada di dunia ini, kami akan memiliki pengaruh seperti Yesus. Tolonglah agar kami memiliki hati yang kudus, murni dan penuh kasih sayang, dan rasa simpati itu ada di dalam kehidupan kami, kedermawanan dan kebenaran, sehingga hidup kami menjadi hidup yang patut diteladani oleh semua orang. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Kuasa Berpikir dan Melakukan. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.